Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa saham Sido di tahun 2025. Ini karena banyak sekali permintaan yang meminta untuk mengulas saham ini. Sido gimana Om? Tolong bahas Sido dong. Sido bagus enggak? Screening Sido dong paman, apalagi ada logo ini ya, jadi kita prioritaskan. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, dan kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik tombol join di sebelah tombol subscribe, letaknya di home channel Saham Hijau. Tentu saja disclaimer on ya. Ini saham Sido memang nasibnya tragis. Dalam 1 tahun sudah minus 28%, plus belum ada tanda-tanda kenaikan. Bahkan yang terbaru supportnya jebol. Ya, dan ini dalam 3 tahun ya tidak begitu membahagiakan. Dulu kan Sido itu sangat bagus waktu zaman COVID ya, karena butuh banyak suplemen dan lain sebagainya. Pertanyaannya kan, apakah sekarang orang masih butuh suplemen seperti kebutuhan di masa COVID? Nah, itu menjadi pertanyaan yang harus kita analisa. Anda tahu semua lah, Sido itu kompleks banget produknya, mulai dari herbal dan suplemen, makanan dan minuman, farmasi ya. Jadi sangat lengkap ya. Jamu yang modern, istilah katanya, kalau bisa kita ilustrasikan seperti itu. Mari kita lihat dari segi shareholdernya, masyarakat itu 22%. Kemudian lalu lintas di saham ini itu sangat banyak sekali. Holdernya itu sampai 179.000, dan dalam 2 bulan terakhir terus nambah dalam jumlah yang banyak. Karena sudah nyentuh supportnya kan pikirannya seperti itu pasti. Nah, mari kita lihat secara kinerja. Memang kalau dari kinerja itu menurut kami auranya belum menunjukkan perbaikan. Kuartal 1 2024 dibanding kuartal 1 2025 itu turunnya sangat signifikan dari 390 ke 233. Bahkan dari segi valuasinya akhirnya kelihatan mahal. Kenapa? PER-nya jadi 16. Ya, jadi tinggi. Oleh sebab itu, apakah ini masih layak atau enggak? Mari nanti kita lihat dari segi laporan keuangan. Tapi memang yang sangat menarik dari saham ini adalah dividennya yang mencapai 7,6%. Ya, ingat ya, payout ratio-nya 125% loh ya. Jadi ini dividen yield-nya besar. Tahun-tahun sebelumnya itu hanya 96% payout ratio-nya, sehingga dividennya 4%. Ya. Ini daya tarik atau jebakan. Kalau masih konsisten payout ratio segini ya istimewa. Berikutnya adalah kalau dari segi keuangan saham ini jago ya. Nggak ada, menurut kami sangat kuat lah. Hutangnya nggak ada ya. Hampir di sini tidak tercatat ya. Kemudian net profitnya gede. Makanya kalau Anda berbasis PBV, saham ini nggak bisa. PBV-nya kan 4. Ya, tapi kinerjanya kan net profit marginnya sampai 29%. Kan gede banget kan. Nah, mari kita lihat laporan keuangannya. Ini yang per kuartal 1 2025. Penjualan itu memang rontok. Saya katakan rontok banget. Dari 1053 ke 789. Ya, jadi memang istilah katanya ya kita tahu lah, kompetitornya semakin banyak, keadaan ekonomi lesu. Jadi jangankan buat beli suplemen, ya buat beli makanan aja berat, istilah katanya seperti itulah. Yang berikutnya, sehingga beban brutonya otomatis turun, beban penjualan dan pemasarannya tetap ya, sehingga pendapatannya turun, bebannya tetap kan, pada akhirnya laba bersihnya ya akhirnya jeblok banget gitu loh. Anda bisa lihat 232 ini 390. Ya, jadi seperti itu. Nah, mari kita lihat penjualan yang terbaru ya. Jamu herbal, suplemen itu hanya setengah. Sekali lagi ekonomi lagi lusuh. Jadi kalau untuk beli suplemen herbal berat lah.
Obat-obatan juga jeblok, tapi perlu diingat ya, dari tahun-tahun sebelumnya kekuatan Sido itu ada di jamu herbal dan suplemen. Bukan di makanan minuman atau farmasi, bukan. Ya. Anda bisa lihat di tahun 2024. Nah, kalau ini terus berjalan seperti ini, maksudnya jamu herbal suplemennya itu jeblok, bahaya. Kondisi tahun 2025 itu menyebutkan makanan minuman itu lebih besar daripada jamu herbal dan suplemen. Padahal ingat ya, Sido itu kekuatan utamanya adalah di jamu herbal dan suplemen. Ya, ini fakta dari laporan keuangan. Nah, beban penjualan dan pemasaran itu masih tetap pendapatannya turun, jadi berat laba bersihnya. Beban umum dan administrasi, gaji tunjangan naik ya, imbalan ya dan lain-lain lah, intinya naik ya. Jadi seperti itu. Tapi tidak ada namanya saham itu buruk semuanya. Pasti ada berita baik di sebuah saham itu. Saham Sido ini menyiapkan 300 miliar untuk buyback saham. Ya, buyback saham, tapi dana 300 miliar itu menurut kami untuk saham Sido itu bukan dana yang begitu besar. Mari kita lihat market cap-nya ini kan sangat besar ya. Jadi kalau misalkan hanya 300 miliar ya nggak begitu besar. Kalau semuanya distribusi bahaya juga saham ini. Yang berikutnya adalah kesimpulan kami, saham ini akan tertahan karena buyback ya. Tapi untuk naik tinggi belum ada katalis positif. Saya yakin retail yang masuk saham ini pertama karena titik supportnya sudah berada di situ plus dividennya 7%. Tapi perlu diingat, payout ratio-nya kan sudah di atas 100%. Mari kita lihat transaksinya. Ya, akhir-akhir ini transaksinya itu ramai banget. Tapi keramaian itu bukan keramaian membeli, tapi banyak yang distribusi. Anda bisa lihat ini, merahnya besar-besar dan juga rapat ya. Hijaunya masih kecil-kecil, tidak ada tanda-tanda ini. ME50 udah di bawahnya, ME20 apalagi. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan kalau versi kami. Mari kita lihat dari sisi dendrologinya ya. Dari Maret ini saya short agak lama biar kita tahu ini sebenarnya saham ini ada yang ngumpulin apa enggak sih. Dari Maret memang ini terjadi namanya small accumulation, normal accumulation, top 3-nya big accumulation. Ini saya yakin bukan pemain besar karena kalau small sama normal itu ya seperti itu. Tapi kalau kita short dari sisi foreign asing itu terjadi distribusi besar-besaran. Ya, saham ini kan saham yang asing ada di dalamnya. Jadi kalau asingnya keluar ya memang agak berat. Hanya nahan aja paling. Nah, kita lihat ini. Yang sellernya siapa? BKRX, AKZP. Udah lengkap sudah penderitaan ini. Ini pemain-pemain besar dari asing ini. Ya. Kalau biasanya BK ada di kiri, mending RX ada di kiri, AK ada di kiri, mending ZP1 ada di kiri, mending ada yang nahan. Ini enggak. BK, RX, AK, ZP selesai. Ya yang ngumpulin XC, GR, NI, Anda tahulah. Nah, kalau misalkan Anda bertanya kepada kami, ada harapan nggak untuk naik? Harapan terdekat ya di angka 600. Ya, harapan terdekat di angka 600. Untuk 5 paling dekat lagi 550 ya. Tapi sederhananya ini support sudah jebol, potensi turun masih ada. Nah, kita bisa lihat analis yang dikasih Stockbit ya. Itu menyampaikan ini update-nya 2 Juni. Ini menyampaikan bahwasanya yang rekomendasi buy itu 16, hold 10. Saya kalau seperti ini tanda-tanda sebenarnya nggak begitu bagus. Kalau yang hold sama holdnya 10, sell-nya 1. Ini lebih tanda-tanda istilah katanya wait and see dulu lah. Nah, bahasa halusnya seperti itu. Anda bisa lihat di sini, low-nya sampai 450. Prediksinya low-nya sampai 450. Ya, targetnya 600 kan, tidak begitu tinggi. Kalau 720 menurut kami berat kalau sampai 720 dengan keadaan kinerja yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi menurut kami dividen yang sangat besar dengan payout ratio di atas 100% sebagai upaya untuk membuat saham ini tetap bertahan di harga yang masih realistis lah, sederhananya seperti itu. Ini kesimpulan saham hijau ya. Valuasi kalau dibilang murah banget enggak.
Ya, tapi mahal banget juga enggak. Kinerjanya ya seperti itu. Prospek menurut kami belum ada tanda-tanda bagus. Resiko sudah tidak begitu tinggi resikonya karena harganya sudah di bawah kan. Potensi capital gain ada, potensi dividen yang masih menarik. Jadi seperti itu, Anda simpulkan sendiri apakah Anda ingin hold, jual, atau beli saham ini silahkan. Apalagi kalau misalnya investor, udah titik support jauh nih, kita tinggalin aja 2 tahun gitu. Nanti naik sendiri ya, silahkan. Cantumkan aja di kolom komentar kalau Anda ingin direview saham-saham yang favorit Anda. Semoga bisa kami penuhi. Terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.